apa yang ditegaskan oleh Anies, Caimin dan seluruh rakyat bahwa gerakan perubahan ini untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan. Kristen, Islam, semua warna-warni. Yang diperjuangkan Demokrat dan PSB ini adalah satu agenda politik dinasti. Dan alhamdulillah kan semakin terang mereka sendiri yang menjelaskan ke publik atas perilaku mereka. Bahkan mungkin jangan-jangan nggak peduli juga mau menang mau kalah, yang penting AHY cawapres, Demokrat terdongkrak. Silakan. Watak feodalistik ini sangat tidak bagus. Karena ini urusan negara, kita kan nggak lucu. Iya. Hari-hari Pak SBY itu kan dianggap sebagai satu orang tua yang hanya sibuk mengurusi putra mahkota. Ini satu praktik dinasti yang menurut saya harus diakhiri. Kan dia tidak bicara platform, tidak bicara cita-cita, tidak bicara tentang bagaimana memperjuangkan rintihan kasih sayang orang-orang kecil di Republik ini yang merindukan perubahan. Tetapi dengan meninggalkan semua semangat perubahan, dia sekarang berada sebagai satu proses pengemis politik di pintu baru partai yang akan dia gandeng, yaitu PDIP. Dengan terus memohon-mohon supaya Ibu Megawati membuka pintu dan Pak SBY dan Ibu Megawati bisa ketemu. Kalau kita bicara di hal-hal yang sudah mungkin muncul di ruang publik itu hanya melengkapi saja. Tapi ada satu hal yang orang lupa. Ya. Ketika pertama kali Pak Surya Paloh mengusung Anies, itu kan mendapatkan tuduhan yang macam-macam kan. Bahwa ini bisa nanti titipan istana, ini bisa permainan istana, ini bisa nanti menjadikan Anies segala macam lah tuduhan itu. Seolah-olah ini satu konspirasi jahat. Bonika partai. Kemudian kan tidak ada dialektika atau alasan atau apapun yang bisa diungkapkan meyakinkan, karena pada pertanyaan itu lebih banyak membawa prasangka-perasaan. Maka Surya Paloh berdiri dengan gagah menyampaikan sumpah, demi Allah saya bersumpah, kan begitu kan? Bahwa dia sungguh-sungguh memperjuangkan Anies sebagai calon presiden. Iya. Kalau dilihat dari pendekatan sebagai orang beriman, ucapan ini justru terjadi dalam perjalanan proses Anies mengambil Caimin. Semua rekayasa yang dibangun dengan formasi pendekatan analisa manusia itu gugur, dan itu terungkap lewat dialog Pak Anies dengan Mata Najwa. Bahwa ada faktor transendental spiritual. Bahkan di tempat ini kan ulah-ulah saya ngomong. Sering orang melihat politik itu hanya pada pertunjukan asimilasi, senyawa materialisme. Orang tidak melihat spiritual. Nah, perjalanan dan penegasan Pak Anies di Mata Najwa itu, maka semakin pasti ada tangan lain yang bekerja. Satu hal yang membuka tabir. Dan energi doa dari Pak Surya Paloh ditambah dengan doa-doa kaum tertindas yang menginginkan perubahan, dan nawaitu Pak Anies yang sering memperkuat pesan spiritualnya, dan ketemu lagi tokoh dari basis spiritual yaitu Pak Caimin. Ini berarti harus ruang wilayah tauhid ini harus juga jadi perbincangan untuk keluar dari pertengkaran yang hanya spekulasi pada wilayah materi. Terlebih Caimin mengatakan jauh sebelum berpasangan dengan Pak Anies, sejumlah kiai-kiai yang dia yakini sebagai rujukan itu juga memberi pesan dan terbukti. Dan pesan langit katanya. Paling tidak ada 2 kiai yang mendapatkan pesan langit. Nah, dalam masalah politik ini saya lihat banyak cenderung kita terlalu mengandalkan pikiran kita. Kalau kajian yang lebih jauh tentang ilmu hikmah, pikiran itu juga bagian dari hawa nafsu. Kalau kita mau merujuk beberapa literatur soal itu, tapi saya mau mempersingkat begini. Karena peristiwa-peristiwa ini semakin terang, ada kaitannya dengan campur tangan ilahi, dan basis masyarakat kita kan masyarakat yang beriman, dipertegas oleh ideologi masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Maka kita nikmati saja ini. Kita lihat dengan apa adanya. Tidak bisa dengan spekulasi. Maka peristiwa yang sekarang per hari ini, ketika Pak SBY melalui tokoh-tokoh senior di lingkaran Cekias menggulir penguatan wacana untuk AHY Demokrat bergabung dengan PDIP, ini satu perjalanan untuk menuju kepada watak ideologi yang saya sebut senyawa. Satu. Yang kedua, dia meninggalkan 2 kekuatan yang kalau kita bedah nanti abang lah bisa dari ilmu ketatanegaraannya. Harus dilihat, ini menarik.
Karena pertemuan arus PKB dengan Anies sebagai produk yang kuat dengan PKS ini bertemu dengan PKB yang kebangsaan, Islam PKS yang modernis dan Islam yang kebangsaan kultural. Menariknya tokoh pemersatu itu Pak Surya Paloh tidak datang dari inisiatif tokoh-tokoh Islam, tapi datang dari ideologi nasionalis. Nah, hal ini sebenarnya harus banyak dibicarakan karena ada hak yang termarginal yang selama ini dituntut dari awal pembentukan negara ini, pemarginalan terhadap partisipasi politik umat Islam dalam sistem bernegara. Dimulai sejak Masyumi dan baru mendapatkan lompatan kecemerlangan yang dirancang oleh Pak Surya Paloh. Saya tidak tahu apakah ini satu desain sebagai satu kesadaran ideologi yang kuat yang dimainkan oleh Pak Surya Paloh, atau memang ini satu langkah-langkah hidayah dalam ruang politik kita yang menyadarkan kita bahwa memang selama ini yang menjadi korban dalam partisipasi demokrasi adalah umat Islam. Maka sudah otomatis ketika perkawinan PKS dan PKB yang difasilitasi oleh Nasdem ini, maka ini akan membangkitkan satu platform, satu kesadaran konsolidasi politik yang luar biasa. Terlebih yang mereka bidik itu kan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selama ini kan dalam persepsi banyak orang satu wilayah yang agak susah untuk menyatukan arus kekuatan konsolidasi Islam, partai Islam. Nah, kalau ini terus diperbincangkan maka akan terjadi rekonstruksi di ruang publik. Apa sebenarnya esensi dari pertemuan dua kepemimpinan yang hebat ini, Anies dan Caimin? Nah, kita belum dapat ini bahan, karena di ujung acara Najwa Shihab itu juga Pak Anies dan Caimin mengatakan kita akan gulirkan. Tapi saya memperkirakan akan terjadi pemutahiran isu-isu politik yang strategis, substansial, yang membawa kita keluar pada gosip-gosip politik, pada curhat-curhat politik yang tidak berkualitas. Jadi menurut saya bisa saja ini penglihatan spiritual ya. Ketika ada nawa itu dari solidaritas ini terbangun, maka kalau kita meyakini ini bagian dari campur tangan Allah untuk membangkitkan perubahan berbasis teologis, semangat yang baik, maka faktor-faktor yang bermasalah memang dipinggirkan dulu. Dan kita sudah lihat ketika semakin jauh Demokrat dari arus perubahan ini, maka semakin tidak ada beban. Karena dia tidak lagi bergerak untuk memperjuangkan kepentingan personal. Tapi apa yang ditegaskan oleh Anies, Caimin dan seluruh rakyat bahwa gerakan perubahan ini untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan. Kristen, Islam, semua warna-warni. Tidak lagi ada beban yang mengganggu politik dinasti dengan agenda utamanya mengusung kepentingan satu orang, anak.